Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan tentunya tetap semangat belajar. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi kekongruenan bangun datar. Materi kekongruenan bangun datar ini ada pada bab yang ke-1, kekongruenan dan kesebangunan, pada pelajaran matematika kelas 9 semester 2. Bersama dengan Ibu Hesti Setiasi SPDI, pengajar di SMP Negeri 14 Kota Cirebon, kita akan mempelajari materi kekongruenan bangun datar. Kompetensi dasarnya pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian dapat mengidentifikasi dua benda bangun kongruen atau tidak, menjelaskan syarat-syarat dua bangun yang kongruen, dan menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun yang kongruen. Oke anak-anak, sebagai persepsi kalian perhatikan di sini ada gambar dua anak sedang menata ruang kelas dengan figura-figura. Nah, salah satu anak meminta tolong kepada anak yang lain itu untuk menyusun figura itu berdasarkan figura yang kongruen. Nah, figura ini salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari kita yang merupakan benda kongruen. Contoh lainnya yang ada pada sekitar kita itu adalah misalkan keramik. Kemudian genteng, ya, kemudian jendela dan lain sebagainya. Oke, kalian perhatikan di sini contoh benda atau objek yang kongruen. Kalian amati di sini ada dua gambar, gambar A dan gambar B. Pada gambar A itu dikatakan dua gambar mobil yang kongruen, sedangkan pada gambar B dua gambar mobil yang tidak kongruen. Coba kalian perhatikan. Mengapa pada gambar A dikatakan mobilnya kongruen, sedangkan pada gambar B dikatakan mobilnya tidak kongruen? Oke, lanjut contoh yang kedua. Ada gambar kursi. Pada gambar A itu dua kursi kongruen, sedangkan pada gambar B dua kursi tidak kongruen. Kalian perhatikan yang kongruen dan yang tidak kongruen. Oke, yang ketiga. Gambar figura lukisan yang kongruen. Lihat di sini. Figuranya kongruen. Kalian lihat ukurannya, panjang dan lebarnya sama. Oke. Yang keempat di sini juga dua figura lukisan tapi yang tidak kongruen. Kalian lihat di sini ukurannya, panjang dan lebarnya tidak sama. Nah, anak-anakku, dari beberapa contoh tadi, benda yang kongruen dan yang tidak kongruen, kalian dapat menyimpulkannya. Bagaimana benda yang kongruen tersebut? Nah, kalian simak sini pengertian kongruen. Dari contoh-contoh yang tadi dapat tarik kesimpulan bahwa dua bangun datar dikatakan kongruen jika mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Ulangi ya, dua bangun datar dikatakan kongruen jika mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Sedangkan lambang kongruen di sini adalah tanda sama dengan dan di atasnya itu ada huruf S terbalik. Ingat ya anak-anak, di sini lambang kongruennya. Oke, syarat dua bangun kongruen. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian itu yang bagaimana? Kita lihat di sini. Nah, kalian perhatikan, menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Lihat di sini ada dua bangun datar trapesium ABCD dan trapesium JKLM. Jika trapesium JKLM ini kita translasikan ke trapesium ABCD sehingga saling menutupi atau saling berhimpit, maka didapat sudut-sudut yang bersesuaian yaitu sudut A dan sudut C. Nah, itu bersesuaian, maka besar sudut A sama dengan besar sudut C. M itu menyatakan besar ya anak-anak. Kemudian sudut B dan sudut K bersesuaian,
maka besar sudut B sama dengan besar sudut K. Sudut C dan sudut L bersesuaian, maka besar sudut C sama dengan besar sudut L. Sudut D dan sudut M bersesuaian, maka besar sudut D sama dengan besar sudut M. Sebagai catatan, untuk menentukan sudut-sudut yang bersesuaian, kalian harus lihat urutan dari nama bangunnya. Di sini bangunnya adalah ABCD dan bangun JKLM. Maka urutan hurufnya di sini huruf A dengan huruf C, maka huruf A dan C ini bersesuaian. Jadi besar sudutnya sama ya. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut K, sudut C bersesuaian dengan sudut L, dan sudut D bersesuaian dengan sudut M. Jadi berdasarkan dari urutan nama bangunnya. Kemudian untuk sisi-sisi yang bersesuaian, kalian lihat di sini sisi AB dan sisi JK itu bersesuaian ya, saling berhimpit jika ditranslasikan, sehingga panjang AB sama dengan panjang JK. Sisi BC dan sisi KL itu bersesuaian, sehingga panjang BC sama dengan panjang KL. Sisi CD bersesuaian dengan sisi LM, sehingga panjang CD sama dengan panjang M, dan sisi DA bersesuaian dengan sisi MJ, sehingga panjang DA sama dengan panjang MC. Bagaimana kanak? Dapat memahaminya? Oke, sekarang kita lanjut pada contoh. Tentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian pada persegi panjang ABCD dan EFGH yang kongruen berikut ini. Lihat gambarnya di sini. ABCD dan EFGH. Lihat urutan dari nama bangunnya. Penyelesaiannya di sini ya, sisi-sisi yang bersesuaian. Jika persegi panjang FGH kita translasikan kepada persegi panjang ABCD sehingga saling menutupi, maka didapat sisi-sisi yang bersesuaian adalah AB dengan EF, BC dan FG, CD dan GH, DA dan HE. Sedangkan sudut-sudut yang bersesuaian itu sudut A dan sudut E, sudut B dan sudut F, sudut C dan sudut G, sudut D dan sudut H. Mudah kan anak-anak? Oke, contoh yang kedua. Perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen di bawah ini. Tentukan panjang sisi AD, CD, PQ, dan QR. Penjelasannya, jika trapesium PQRS ini kita putar 180 derajat dan kita translasikan ke trapesium ABCD sehingga saling menutupi ya dan saling berhimpit, maka panjang sisi AB dan sisi PQ itu saling bersesuaian sehingga panjang AB sama dengan panjang PQ sama dengan 40 cm. Kemudian sisi BC bersesuaian dengan sisi QR sehingga panjang BC sama dengan panjang QR sama dengan 21 cm. CD, sisi CD dan sisi RS bersesuaian sehingga panjang CD sama dengan panjang RS sama dengan 16 cm. Sisi AD dan sisi PS bersesuaian sehingga panjang AD sama dengan panjang PS sama dengan 15 cm. Jadi panjang AD sama dengan 15 cm, panjang CD sama dengan 16 cm, panjang PQ sama dengan 40 cm, dan panjang QR-nya sama dengan 21 cm. Bagaimana kanak? Paham kan? Contoh yang ketiga. Perhatikan gambar berikut ini. Kedua bangun tersebut adalah kongruen. Tentukan besar sudut U dan sudut V. Kita putar gambar yang kedua sehingga sudut 135 derajat itu berhimpit atau menutupi sudut 135 derajat. Oke, maka di sini untuk sudut U-nya didapat karena menutupi sudut 75 derajat atau berhimpit sudut 75 derajat, maka besar sudut U-nya sama dengan 75 derajat. Sedangkan besar sudut V di sini sama dengan pada gambar yang pertama, yaitu yang belum ada sudutnya, yang belum diketahui.
Kalian ingat bahwa jumlah sudut dalam segi 4 itu 360 derajat. Di sini sudah ada 3 sudut, 80 derajat, 135 derajat, dan 75 derajat. Maka besar sudut V itu sama dengan 360 derajat dikurangi dalam kurung 80 derajat ditambah 135 derajat ditambah 75 derajat. Dalam kurung ini kita jumlahkan didapat 290 derajat. Sehingga besar sudut V sama dengan 365 derajat dikurangi 290 derajat sama dengan 70 derajat. Jadi besar sudut U sama dengan 75 derajat dan besar sudut V sama dengan 70 derajat. Lanjut pada contoh yang keempat. Di sini sudah variasi contoh yang keempat ya. Diketahui trapesium ABCD dan trapesium VEHG adalah kongruen. Jika panjang sisi AD-nya 12 cm, DC-nya 13 cm, dan EF-nya 22 cm, maka tentukan panjang EH. Penyelesaiannya di sini kita sketsa gambar dari trapesium VEHG. Ya, kita tarik garis bantu TH. Panjang HG sama dengan panjang CD yaitu 13 cm, panjang FG atau GF sama dengan panjang AD yaitu 12 cm. Sedangkan panjang TH sama dengan panjang FG yaitu 12 cm. Panjang ET sama dengan panjang EF sama dengan di sini 22 cm. EF ini terdiri dari panjang ET dan panjang TF. TF-nya sendiri sama dengan panjang HG 13 cm. Jadi panjang TE itu atau ET itu 22 cm dikurangi 13 cm sama dengan 9 cm. Oke, kita perhatikan di sini anak-anak segitiga siku-siku HET. Kita pindahkan di sini segitiga siku-siku HET. Panjang TH-nya adalah 12 dan panjang ET-nya adalah 9 cm. Kalian ingatkan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Kalau kalian ingat triple Pythagoras, di sini ada panjang sisi 9 cm dan 12 cm, maka kalian bisa langsung menentukan sisi miringnya. Oke, kita pakai teorema Pythagoras. Panjang sisi miring atau EH pangkat 2 sama dengan ET kuadrat ditambah HT kuadrat. ET-nya di sini 9 dan HT-nya 12. Maka EH kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 9 kuadrat hasilnya adalah 81 dan 12 kuadrat hasilnya adalah 144. Kita jumlah EH kuadrat sama dengan 225. Maka EH-nya adalah akar 225 sama dengan 15. Jadi panjang EH-nya adalah 15 cm. Bagaimana anak-anak? Mudah kan materinya? Oke anak-anakku, untuk kalian pelajari dan agar kalian lebih mudah memahaminya, silakan kalian kerjakan latihan soalnya di sini, yaitu pada link https://bit.ly/mtk/KLS9/evaluasi9. Silahkan kalian kerjakan agar kalian dapat lebih paham dan memahami untuk mempelajari materi kekongruenan bangun datar. Oke anak-anakku, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan bertemu kembali pada materi yang berikutnya. Ibu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dah.